pembuka hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah belenggu dari lisanku, agar mereka memahami perkataanku. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar bersama Ustazah Gina, Ustazah Rusma, Ustazah Susi, Ustazah Muslimah. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sudah pada sarapan? Sudah sholat subuh? Sudah siap belajar? Alhamdulillah. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilakukan dan ditaati. Aturan ada di mana-mana. Aturan juga berlaku di rumah teman, di tempat bermain, dan di sekolah. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib akan membuat hidup menjadi lebih disiplin. Contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal. Hari ini kita akan belajar tata tertib di sekolah. Kira-kira hal-hal apa ya yang harus kita lakukan di sekolah? Yuk kita simak. Apa saja yang kamu lakukan di sekolah? Nah, ada kegiatan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sekarang kita akan bahas hal yang harus dilakukan teman-teman di sekolah. Pertama, melakukan piket kelas sesuai jadwal. Yang kedua, memakai seragam yang bersih dan rapi. Yang ketiga, berdoa sebelum memulai pelajaran. Nah, sekarang kita juga perlu tahu hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Pertama, ketika di perpustakaan, kita tidak boleh merusak buku perpustakaan. Yang kedua, kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Sekarang, teman-teman coba tunjukkan manakah yang harus dilakukan di sekolah atau tidak boleh dilakukan di sekolah. Teman-teman siap ya menjawab? Berbaris sebelum masuk kelas itu harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di sekolah. Siapa yang bisa jawab? Coba Yasmin. Ya, betul. Berbaris sebelum masuk kelas itu harus kita lakukan di sekolah. Selanjutnya, berdoa sebelum belajar di kelas itu harus kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan di sekolah. Coba Naflah dijawab. Iya, betul. Berdoa sebelum belajar di kelas itu harus kita lakukan. Kalau membuang sampah di halaman kelas, itu harus kita lakukan atau tidak boleh kita lakukan ya Ashraf? Coba dibantu Aska. Iya betul, membuang sampah di halaman kelas tidak boleh kita lakukan.
Ayo teman-teman, sekarang jawab ya pertanyaan ibu guru. Manakah yang harus dilakukan di sekolah? Datang ke sekolah tepat waktu, memberitahu jawaban pada teman ketika ulangan, dan mengucapkan salam kepada guru. Coba dijawab, Aska. Ayo dibantu Ashraf. Ya benar, yang harus kita lakukan di sekolah adalah datang ke sekolah tepat waktu serta mengucapkan salam kepada guru. Yang tidak boleh kita lakukan adalah memberitahu jawaban teman ketika ulangan. Setiap tata tertib yang berlaku di sekolah sangat bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kita di sekolah. Selanjutnya, Ibu Vika akan memberikan contoh tata tertib di sekolah dan manfaatnya. Pertama, datang tepat waktu. Manfaatnya, teman-teman tidak akan ketinggalan pelajaran. Yang kedua, mendengarkan guru saat mengajar. Manfaatnya, teman-teman akan mendapatkan ilmu dan mengerti serta memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru. Jika teman-teman datang terlambat ke sekolah atau membuang sampah sembarangan di sekitar sekolah, tandanya teman-teman sudah melanggar tata tertib di sekolah dan itu akan berakibat tidak baik. Ketika kita datang terlambat ke sekolah, akibatnya kita akan ketinggalan pelajaran. Lalu, jika kita membuang sampah sembarangan, akibatnya sekolah akan menjadi kotor. Semoga teman-teman kelas 2 Sevilla adalah siswa-siswi yang selalu menaati tata tertib di sekolah. Aturan di tempat wisata. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata? Tempat wisata juga memiliki aturan. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung tempat wisata. Apa saja ya aturan yang ada di tempat wisata? Simak videonya baik-baik ya. Pada hari Sabtu, Adi dan keluarganya pergi berkunjung ke kebun binatang. Setibanya di sana, tidak jauh dari pintu masuk, Adi melihat tanda dilarang membuang sampah sembarangan. Nah teman-teman, ini adalah salah satu aturan yang ada di tempat wisata. Membuang sampah harus selalu pada tempat sampah, supaya lingkungan menjadi bersih dan sehat. Jika melanggar aturan tersebut, lingkungan akan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan penyakit. Aturan ini tidak hanya ada di tempat wisata, tapi ada di mana-mana. Jadi ingat ya untuk selalu buang sampah pada tempatnya. Kemudian sampailah keluarga Adi di kandang beruang. Di depan kandang beruang terdapat poster seperti ini. Dilarang memberi makan satwa. Mengapa tidak boleh memberi makan pada binatang? Karena binatang memiliki makanan yang berbeda dengan manusia. Jika binatang memakan makanan manusia, bisa menyebabkan binatang tersebut sakit bahkan mati. Setelah berkeliling, Adi dan keluarganya beristirahat di taman. Di taman tersebut terdapat tanda dilarang menginjak rumput. Apa yang harus kalian lakukan jika melihat tanda tersebut? Ya, benar sekali. Jika ada tanda tersebut, itu berarti kalian tidak boleh menginjak rumput. Karena dapat merusak rumput yang ada di sana.
Sebagai pengunjung tempat wisata, kita harus mematuhi peraturan yang ada di tempat wisata. Peraturan dibuat agar tempat wisata menjadi tempat yang bersih, aman, dan juga terjaga fasilitasnya. Jika tidak mematuhi aturan, itu akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga kita dapat selalu mematuhi aturan yang ada di mana-mana. Mari kita tutup hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian anak-anak ustazah video pembelajaran tematik pada hari ini tentang aturan-aturan yang ada di sekolah dan aturan-aturan yang ada di tempat wisata. Nah, semoga anak-anak ustazah bisa memahami materi yang ustazah berikan pada hari ini. Untuk tugas tematik hari ini adalah Nanda menulis di buku tulis aturan-aturan yang ada di sekolah saja. Ya, demikian. Terima kasih.